Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja. Dan saya berbicara tentang Jairo Radewald. Banyak ya netizen, penggemar, terutama yang tahu dengan saya ya, terus menanyakan tiap hari bagaimana setelah Ole yang menurut rencana akan diambil sumpah ya, seperti yang diutarakan juga oleh Menteri Hukum Pak Supratman Andi Adgas bahwa tanggal 8 itu diperkirakan Ole bersama dengan Dion dan juga dengan tim akan mengambil sumpah di Inggris. Nah sekarang bagaimana? Ada yang bertanya, Bung, soal Jairo saya sudah menjawab beberapa kali karena ini menyangkut dengan dokumen dia ya, surat-surat dia untuk dilengkapi ya, dan itu juga yang diutarakan kemarin oleh Mas Menpora ya, bagaimana Pak Dito Aryo Tejo juga mengatakan di hadapan banyak wartawan juga bahwa Jairo memang sedang berproses ya. Tinggal surat-suratnya dia menunggu ya, pihak Kemenpora ini menunggu surat dari PSSI, kan harus dari PSSI setor dulu ke Kemenpora, baru Kemenpora ke Menteri Hukum. Di sana baru diproses nantinya dibicarakan di DPR RI ya, baik di Komisi 10, Komisi 13 juga, termasuk ada sidang paripurna, baru diajukan ke Presiden, ada Kepres yang akan turun, nantinya diambil sumpah, kemudian berlanjut pada alih status dia, kewarganegaraan dia yang dari KNVB misalnya ya, contoh selalu begitu kan, KNVB ke Indonesia. Nah, Jairo ini terus masih OTW. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, Bu bagaimana terus-menerus tiap hari bertanya, tapi kalau dijawab juga terus kan agak ya membosankan juga. Karena teman-teman perlu tahu, dia tetap diprioritaskan oleh PSSI, dalam hal ini Pak Ketua Umum, juga Patrick Kluivert sudah bertelepon, Dani Lansat juga sudah bertelepon, sudah bicara dengan Jairo, bahkan Jairo sudah mengatakan bahwa dia sangat senang, dia tidak sabar untuk bisa menjalani proses ini, pengambilan sumpah dan memperkuat tim nasional kita menghadapi Australia dan Bahrain. Itu yang ada di bulan Maret di antara tanggal 20 dan 25. Ya 20 kita tahu bersama itu akan di Sydney, kemudian 25 di Jakarta main di GBK. Jairo menunggu momen istimewa ini dalam karir dia. Disuruh pilih untuk bermain di negara manapun, termasuk mungkin di Suriname dan di mana, dia tetap pilih Indonesia. Ya, memang sudah berumur, tetapi dia masih bisa bermain untuk 4-5 tahun ke depan juga masih bisa bermain dengan kondisi fisik dia yang oke, yang terjaga dengan baik. Ya, di usia 28 juga pun dia masih akan bagus buat kita. Ini masa-masa emas bagi seorang Jairo. Ya, dia bermain di Crystal Palace di IPL tidak gampang. Ini grade A. Ya, plus bahkan kalau dia bermain di IPL bersama dengan Crystal Palace dan pada musim yang lalu ya 2023-2024 dia tampil di babak kedua saat mengalahkan Liverpool di Anfield, Crystal Palace. Dia bermain bagus sekali, bertarung di tengah ya, sangat kuat. Kita tahu bersama bahwa gelandang-gelandang Liverpool kan bagus-bagus semua juga tuh, McAllister, sana Gravenberch, tapi dia tidak takut, dia bermain sangat baik, termasuk mengalahkan MU di kandang mereka. Ya, mereka hajar MU Crystal Palace dan Jairo bermain di dalam. Sekarang dia pindah ke liga teratas di Belgia, Liga Pro Belgia bersama dengan Royal Antwerp. Dan dia menjadi pemain yang inti. Sayang dia pada pekan yang kemarin itu mendapat kartu merah dan dia tidak akan bermain mungkin menghadapi Brugge pada tanggal 2 ini. Ya, dan dia baru akan tersedia akan bermain pada tanggal 9 menghadapi Anderlecht. Ya, semoga di masa-masa ini yang saya bilang dalam video saya, dia bisa menyelesaikan semua surat-surat yang tertunda, dokumen-dokumen dia bisa diurus dengan cepat. Karena memang lagi menunggu. Ya, itu yang dikatakan oleh Menpora juga. Ada berkas ya, bukan ini, hanya mungkin satu berkas yang masih mungkin akan ditunggu untuk dia cepat selesaikan itu, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Pak Erik ada di Belanda kan, ya mungkin sudah akan kembali, dan saya sempat menanyakan bagaimana akan ketemu dengan Jairo di Belgia. Pak Erik bilang belum, ya mungkin karena itu, karena mungkin ada suratnya juga belum selesai, tapi tetap diupayakan bahwa Jairo itu harus bisa bermain melawan Australia dan Bahrain. Jadi semoga, karena waktu kan bergulir terus dari waktu ke waktu. Sekarang Ole sudah aman katakan ya di bulan Februari ini. Ya siapa tahu di akhir Februari ya Jairo yang menyusul untuk pengambilan sumpah, atau itu terjadi di awal Maret.
Nah sekarang makanya lagi bekejar dengan waktu, lagi digeber. Tinggal kelengkapan suratnya dari Jairo. Sama juga oleh pemain-pemain lain termasuk oleh Ole kan. Ole juga melengkapi surat-surat dia. Ya dia sempat datang nonton lawan Jepang tapi dia balik, tapi akhirnya Ole sudah beres semua surat-suratnya sehingga dia dipercepat langsung digeber untuk pengambilan sumpah. Ya semoga tanggal 8 itu betul-betul menjadi momen yang spesial dalam karir Ole yang sekarang berada di Oxford United bersama dengan Dion dan juga dengan tim dua anak muda ini yang ada di U20, tapi mereka tidak bisa bermain bersama dengan tim asuhan Indra Safri di Piala Asia di Cina, di mana kita berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan dan Yaman. Itu akan bermain di kota Shenzhen di Cina. Kalau ada Dion dan tim, saya pikir lini belakang kita akan kuat, karena itu yang terlihat kemarin saat menghadapi Yordania dan Suriah. Belakang kita koordinasinya belum begitu jalan dengan bagus, walaupun kita punya Kadek, punya Sultan Saki, punya Iqbal di sana, ya ada Buffon juga yang masuk terakhir, tapi lebih solid kalau ada tim. Dan karena Dion ini bermain di back tengah bagus, tim bisa bermain agak ke kiri, ini oke. Jadi kalau ada tim sama bermain dengan 3 back, ada Kadek, tim dan Dion, wah ini oke. Karena agak lebih kiri kan kapten kita, ya di U20 saya bicara dengan Donitri. Itu kalau ada di ini, dua anak muda ini. Tapi oke lah, tim dan Dion ini akan terus berproses untuk mereka bermain di tim U23. Wah ini masih oke. Bahkan mereka akan dipersiapkan untuk masuk ke tim senior jika performa mereka oke. Nah sekarang kita kembali dengan Jairo. Kan banyak yang bertanya apakah dia akan tersedia. Saya pikir ya kalau memang komitmen dari pemerintah, dari PSSI bahwa dia harus digeber cepat, saya pikir bisa. Waktu masih ada, masih panjang, ya masih memungkinkan sekali bagi Jairo. Karena itu kalau memang semua sudah beres, itu prosesnya nggak lama. Itu seminggu di antara masuk ke DPR RI, nantinya diproses dari Kemenpora ke Menteri Hukum, itu selesai. Makanya saya bilang kalau dia cepat pada awal-awal Februari ini atau sampai di pertengahan surat-suratnya itu beres, ya dia bisa dimainkan di akhir Februari untuk dipercepat, atau di awal Maret, karena kita akan bermain kan baru tanggal 20. Jadi kalau diambil sumpah juga di awal Maret, minggu pertama Maret sih masih oke pengurusan dia. Kalau cuma untuk urusan alih status, alih federasi kan gampang, 1-2 hari juga sudah oke. Karena banyak yang menginginkan, tidak sabar untuk melihat Jairo. Ini penting, gelandang pengangkut air dinamakan, dan dia akan cocok kalau bermain misalnya tampil dengan 3-5-2. Di tengah dia Tom Haya dan Ivar Jenner akan sangat kuat untuk bermain di posisi itu. Nah, di dua flank itu kan ada Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong bermain di kiri. 3 back tengah bisa dimainkan oleh Jai Ises, Mes Hilgers dan Rizky Ridho. Itu yang ada. Nah, kita oke lah ya. Di depan baru ada Ole Romeni. Ya karena Ragnar tidak bermain, ya mungkin bisa Ole sama Marcelino Ferdinand yang akan ditaruh. Marcelino akan berdiri di belakang Ole. Itu menjadi opsi-opsi yang akan dipikirkan oleh tim kepelatihan kita, oleh Patrick Kluivert, Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerald van den Berg, para asistennya akan mendukung Kluivert untuk meracik pola permainan kita, strategi apa yang akan dimainkan. Tapi tetap orang akan menginginkan, semoga Jairo ya cepat digeber untuk dia prosesnya cepat, sehingga dia pengambilan sumpah ini juga sudah dinantikan oleh banyak orang. Dan saya memang penasaran juga teman-teman ya, ingin melihat Jairo itu memakai kostum tim nasional kita dan dia bermain di lini tengah dengan kondisi dia yang bugar, misalnya kondisi yang fit benar. Saya pikir sulit ya bagi gelandang-gelandang Australia untuk bertarung ini. Mereka tahu dengan kualitas Jairo ya, bagaimana dia berpengalaman sekali di Crystal Palace. Itu semua pemain, termasuk bagi pelatih Australia Tony Popovic, tahu dengan kemampuan seorang Jairo. Jadi itulah saya ingin bahwa dia cepat ya berproses dan diambil sumpah. Sayang kalau nantinya dia tidak tersedia dan dia tidak bisa bermain melawan Australia. Wah, karena saya meyakini kalau dia ada di tengah, itu untuk urusan bertahan, dia berdiri di depan 3 back kita, katakan di depan Jairo, sangat kuat. Karena Jairo ini juga punya kehelelan, bisa bermain di back tengah juga. Ya, dia memang asal dari permainan di back tengah. Dengan kekuatan kaki kirinya, jadi bisa bermain di kiri juga dengan oke. Jadi kalau dia di kiri Jai Ises di tengah dan Mes Hilgers, nggak ada masalah untuk posisi di belakang ya. Kemudian bermain dengan misalnya ada 5 di tengah, tinggal kita tambah dengan Eliano 1 di sana untuk masuk.
dengan Ivar bersama dengan Tom Hai itu bisa terjadi ya untuk tim nasional kita. Makanya kita tunggu saja dan kita berharap sekali bahwa Jairo ini cepat. Nah, surat-suratnya itu yang paling penting yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri kemarin bahwa sedang menunggu Kemenpora bahwa cepat bagi Jairo untuk menyelesaikannya. Oke, teman-teman, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.